Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, supaya kompak. Kalau sebentar saya tanya bagaimana kabarnya, uh, jawabannya begini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah makan? Makan di kantin? Sarapan atau MBG? Sarapan di mana? Di rumah, ya. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita sama-sama mengawalinya dengan doa. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ya. Baik, pertama perkenalkan nama saya Syarifuddin, ya, biasa dipanggil Pak Syarif. Bisa juga dipanggil makan, panggil jalan-jalan. Ya. Jadi panggilan saya Pak Syarif, ya, bisa dipanggil makan, bisa dipanggil jalan-jalan. Ya, pertama kita cek kehadiran, ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, alhamdulillah. Baik, berikutnya sebelum kita mengawali pelajaran kita punya apa yang disebut dengan mindfulness, atau kita temukan ketenangan supaya ada kesiapan. Kita siap, kita fokus belajar. Nah, mindfulness-nya itu kita akan menghayati apa di balik tautan ini, ya. Jadi mari kita simak bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, baik, kita coba sekali lagi sambil menutup mata, ya, sambil menutup mata dan mencoba mengikuti di dalam hati sambil menghayati, ya. Mari kita tutup mata kita, tenangkan diri kita, ya. Baik, kita mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Enak toh? Enak? Enak? Ya, alhamdulillah. Jadi, hati kita sudah tenang untuk mencoba fokus. Nah, kita isbreakin dulu ya. Mari kita tepuk tangan 1 sampai 5 agar kita fokus. Nah, ini anunya, pedomannya. Kalau tepuk 1 kali, yes. Tepuk 2 kali, oke. Tepuk 3 kali, semangat. Tepuk 4 kali, konsentrasi. Tepuk 5 kali, siap belajar. Kita ulangi ya. Tepuk 1 kali, oh ya. Tepuk 2 kali, oke. Tepuk 3 kali, semangat. Tepuk 4 kali, konsentrasi. Tepuk 5 kali, siap belajar. Ya, jadi sebentar. Ingat ya tepukannya, supaya kita bisa fokus. Nah, ini rasanya kayak masih malu-malu ya. Ibaratnya es tadi belum mencair. Jadi kalau saya bilang, balas, ah, ya ya, supaya tidak malu-malu. Lanjut, nah, kita uji, sudah fokus atau belum? Ini warna apa? Kuning ya. Langsung direspon cepat. Kuning ya. Hijau. Ungu. Merah. Kuning. Oke. Ya. Ungu. Kuning. Masih ragu. Ungu. Nah. Hitam. Ungu. Hijau. Iya, oke, sudah. Habis ini. Baik, kita masuk di sini. Selamat datang di bab sholat. Ya. Sholat agar kita bisa menghadirkannya dalam kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran kita yang harus kita tuju ada 3. Kita bisa menjelaskan ya makna sholat sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kedua, menguraikan pengertian keji dan mungkar, fahsya atau mungkar. Yang ketiga, menyebutkan kriteria sholat yang bagus, yang sempurna, ikhlas dan khusus sehingga mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini yang akan kita tuju dalam pertemuan kita. Nah, sebagai pemanasan, kita mau lihat apakah namanya juga pemanasan, siapa yang panas, siapa yang masih dingin. Nah, pertama ya, silakan disimak tontonannya. Jaringan. Ya. Aturan tidak berarti bagi mereka. Selamat atau tidak, itu urusan mereka. Tidak ada yang diserahkan oleh mereka. Baik itu siapapun. Merasa paling tinggi di antara yang lemah. Apa tahu apa yang mereka rampas.
berpikir seperti hewan saja. Berbuat baik hanya untuk kesenangan saja. Sedikit saja, cobalah berpikir di sudut pandang orang lain. Oke, masih ada lagi. Eh, Mana bapak kamu? Bapak ada ibu? Oh, pantas gak punya bapak kamu. Sombong itu. Udah, diam kamu. Bocah. Mama. Tolong ya. ya, sudah panas. Iya, yang ketiga ya. Mim. Ya, ini adalah sebagai pemantik saja, pengantar materi kita. Ya, namanya juga pemanasan. Nah, saya mempersilahkan Guru BK untuk memberikan tanggapan ya bagaimana beliau sebagai guru BK yang sering melakukan konseling, memberikan bimbingan atas masalah-masalah belajar, masalah-masalah siswa yang ada di sekolah. Silakan, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Senang ya belajar hari ini? Senang, apalagi diajar oleh Pak Guru kita yang gagah, Pak Syarif. Terima kasih Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan sebagai guru BK di sini. Kalian pasti kenal saya atau tidak? Kenal. Alhamdulillah kalau kenal ya. Siapa yang pernah Ibu panggil ke ruangan? Siapa? Ayo. Siapa yang pernah colek temannya lalu Ibu panggil ke ruangan? Ayo. Siapa? Tidak ada yang mengaku. Ayo, siapa? Tidak ada yang mengaku ya. Jadi yang jelasnya, Ibu ingat, di antara kalian ada yang pernah Ibu panggil ke ruangan ya. Nah, tadi kalian sudah melihat video ya. Jadi yang tadi itu adalah perbuatan baik atau tidak? Baik. Tidak. Yang kalian nonton video itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Tidak ya, karena itu namanya apa? Termasuk yang pertama video apa itu namanya? Kekerasan. Kemudian tidak menghargai tadi Bapak Guru.
Kemudian ada yang terlambat tadi ya, itu tidak menghargai waktu. Itu adalah semuanya itu adalah peraturan yang dilanggar ya di dalam sekolah. Kemudian yang pernah Ibu juga panggil, yang pernah bertengkar, itu juga adalah perbuatan yang tidak baik. Itu termasuk contoh namanya bullying. Kata dari bullying, kata lain dari bullying apa namanya? Perundungan. Nah, jadi perundungan ya. Jadi di kalangan anak-anak, apalagi kalangan sekarang itu sering terjadi namanya bullying atau perundingan ya. Jadi perundungan ya. Jadi yang seperti perundungan fisik, yang seperti menendang, Agus tendang Ferdi. Itu kalian sepertinya bermain, tapi itu masuk namanya apa nah? Bullying. Pintar. Kemudian apa namanya? Ferdi bicara kotor, bicara tidak baik kepada temannya. Itu apa namanya juga? Bullying. Tapi itu namanya bullying verbal. Jadi dia mengeluarkan kata-kata kotor, mengejek, itu namanya bullying verbal. Kemudian ada namanya bullying non verbal yang merendahkan temannya, misalnya Fitri direndahkan sama Nisa, Fitri itu tasmu jelek, itu termasuk apa? Bullying. Itu yang Ibu sudah pernah jelaskan ya dulu. Kemudian ada juga yang kalian itu melalui FB ya, pernah kalian itu dengan kelas ya, kelas berapa itu kemarin? Kelas 8 ya. Dia naikkan di FB-nya dengan kata-kata yang menyindir temannya yang tidak baik. Itu namanya apa namanya? Cyberbullying. Jadi ada beberapa macam bullying ya yang kalian kadang tidak sadari itu. Kalian tidak sadari bahwa ini kamu melakukan namanya bullying. Nah, di dalam bullying itu selain itu adalah perbuatan keji dalam agama kita, itu juga diatur dalam Undang-Undang KUHP nomor 56. Jadi kalau kalian melanggarnya, kemudian yang lawan kalian itu keberatan, itu bisa kamu dipenjarakan dengan Undang-Undang nomor 56. Ya. Jadi setelah kalian mengetahui bahwa bullying itu bukan masalah sepele, apa kalian masih mau melakukannya? Mau? Tidak. Ya, jadi intinya di sini dalam tanggapan Ibu dengan video tadi itu tidak bagus bagi kita semua ya, selain melanggar dari aturan agama, melanggar aturan sekolah, bahkan melanggar undang-undang hukum pidana. Saya kira sampai di sini tanggapan Ibu. Ibu tutup dengan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, tepuk tangannya dulu untuk ya, itu tadi ya. Kita sudah dengarkan pemaparan dari guru BK. Selanjutnya ya. Selanjutnya mari kita mulai dari diri sendiri. Pertanyaannya, siapa yang sholat subuh? Sholat subuh? Sholat subuh? Sholat subuh semua? Tojeng. Ya, kalau tidak sholat subuh jujur saja. Tidak ya, yang sholat subuh saja ya. Sholat subuh ini sholat. Ya, alhamdulillah. Nah, begini ya. Nah, ini saya akan bagikan stick note 3 warna. Yang kuning
sebentar dituliskan kenapa saya tidak sholat subuh. Kalau warna ini salah, belum pikurubah. Ini kalau ini warnanya cara agar saya tidak melewatkan sholat. Kalau warna biru hijau muda, cara agar saya tetap menjaga sholat. Karena 2 orang yang sholat, nah ini kita tulis di sini nah ini. Yang pendek-pendek saja. Cara kalau yang kuning, nah ini kenapa tidak sholat? Hah? Ini nih. Apa cara tak agar tetap istiqomah melaksanakan sholat? Cara yang dilakukan supaya sholatnya tidak ditinggalkan. Ini. Kalau kita warna kuning. Nah. Ya, waktunya 3 menit saja. Terus mana warna? Terus dijawab lagi. Cara agar saya tidak melewatkan sholat. Ini sebabnya. Kita sholat kah tadi yang ada? Hah? Sholat subuh Ki? Berarti kita tidak isi nih. 1 Ji. 1 Jina? Ya. Nah, jamnya. Apa sebabnya tidak sholat subuh? Baru ini jawabannya, solusinya. Apa kira-kira tidak sholat subuh? Saya kasih contoh ya. Penyebab tidak sholat subuh, terlambat bangun. Nanti di sini dijawab di kertas warna ini. Ya. Tidak di kita ini. Iya. Jangan makin panjang-panjang. Temukan saja penyebabnya. Ya. Ya, terlambat bangun. Kalau ini alasannya apa? Terlambat bangun. Tidur tengah malam. Ya. Cara agar saya tetap menjaga sholat. Apa caranya? Apa yang dilakukan selama ini tidak pernah ditinggalkan sembahyang. Berarti kalau azan cepat dipersiapkan toh. Iya, pergi ke ambil sarung kah? Ya sudah? Sudah? Iya, kalau dengar azan cepat ke ambil sarung, apa kata? Cepat ke masjid, cepat wudhu. Nah, kalau warna hijau ini nih, cara agar saya tetap menjaga sholat. Iya. Kalau dengar azan, iya itu mi, sudah. Tidak apa ini? Tidak tidur kemalaman. Kalau sudah ya, nah ini sudah. Iya. Yang pendek saja, jangan makin panjang. Temukan saja satu penyebabnya. Ya, cepat bangun. Tinggalkan kesibukan. Ya, isi makin cepat. Apa alasan tidak sholat subuh? Kesiangan, terlambat bangun terlambat bangun, tidak berhalangan ya Ki.
Iya. Sebentar ini saya tukar. Ini ya. Yang warna kuning sebentar saya tukar dengan teman tak. Baru teman tak kasih solusi. Kita juga kasih solusi untuk masalah yang dihadapi teman tak. Sudah? Yang warna kuning sudah? Sudah Mi? Ya, saya ambil yang warna kuning ya. Nah. Warna kuning sudah? Sudah. Apa ini? Tidur? Sudah? Ya. Kalau sudah saya tukar. Nah. Ini kita jawab gini. Nah bilang teman tak tidak sholat subuh gara-gara tidur. Jadi solusinya harus cepat bangun. Nah. Siapa punya ini? Punya tak bukan? Punya tajid. Siapa ini? Ya. Oke. Siapa pertama? Siapa yang bisa jawab ke permasalahannya teman tak, coba dibaca. Bermain game mengakibatkan dia lalai mengerjakan sholat. Jadi solusinya solusinya supaya tidak lalai sholat gara-gara game. Apa? Iya, tidur kemalaman. Jadi bangun terlambat. Solusinya? Ya, mendengarkan azan di masjid. Kalau didengar itu azan di masjid, langsung makin bangun. Nah, kita iya? Apa masalahnya? Terlambat bangun. Solusinya? Solusinya apa? Jadi jawab makin sesuai ini. Nah ini, apa solusinya kira-kira? Kalau terlambat bangun. Solusinya cepat bangun. Oke, satu lagi dari perempuan. Apa yang kita dapat ini? Terlambat bangun. Solusinya? Cepat tidur. Jadi begini ya. Biar itu cepat kita tidur, biasa tidak dirasa subuh. Kenapa? Karena kita tidur tidak mendahulukan niat. Kalau berniat kita bangun sholat subuh, pasti dia akan jadi alarm. Nah itu salah satu tipsnya supaya bisa mendapati waktu subuh. Jadi biar tengah malam baru kita tidur. Kalau kita berniat sebelum tidur pasti terasa. Oke, lanjut. Apa ini bacanya? Apa itu bacanya? Nanti okot kah juga? Iya. Everyone is teacher. Semua bisa jadi guru, ya. Semua bisa jadi guru. Jadi yang sudah kita lakukan barusan, temukan masalah dan kita berikan solusi, itu menunjukkan bahwa kita bisa jadi guru. Nah, mari kita buat kelompok diskusi. Jadi berdiri dulu semua. Berdiri dulu semua. Keluar dari meja tak. Iya. Iya di sini Maki. Pokoknya ambil Maki posisi yang bagus. Nah, perintahnya begini. Buat ke kelompok. Kalau nanti tidak temukan ke kelompok, nanti baca Asmaul Husna, ya. Jadi buat ke kelompok 2 orang. Iya. Ya. Oke, dapat Mita, dapat J. Buat kelompok 3 orang. Oh, tenan agana, iya. Buat kelompok 4 orang.
Ya, cukup. Kita cukupkan saja 2 kelompok di. Ya, kita berdiri dulu. Angkat tangannya, buat pistol. Bikin pistol. Iya, pistol. Itu aja bembek lumpat pun ini tembak. Ya, begini ya. Tembak teman tak yang ditunjuk jadi ketua kelompok. Tembak cepat. Tembak. Langsung tembak teman tak. Ulangi dulu, ulangi. Ya, bikin dulu pistolnya. Kemudian arahkan ke teman yang ditunjuk jadi ketua kelompok. Sekarang. Siapa kita tembak? Teman kelompok tak? Iya, teman kelompok. Oke, ulangi. Arahkan pistolnya. Ya, harus ada ketua kelompok di dalam kelompoknya. Nah, ini kita kelompok tata. Nah, langsung tembak teman yang ketua kelompok. Nah, siapa? Suara yang ya ini suara terbanyak. Suara terbanyak. Ini. Oke, duduk. Silakan duduk. Kita merapat ke sana sedikit. Iya. Jadi kita sudah bikin kelompok sesuai dengan kehendak kita. Nah, ini. Saya kembali mengingatkan tujuan pembelajaran kita. Kita akan menambang, ya. Kita akan menambang materi. Ya, namanya eksplorasi. Melalui apa? Melalui tebak-tebakan. Jadi benar salahnya di situ kita bisa dapat materinya. Semoga jaringannya bagus. Iya. Kita mulai kelompok mana yang pertama? Di sini dulu ya. Baru ke sini lagi. Jadi hitung maki berapa jawaban yang berhasil kita kumpulkan, jawaban benarnya. Nah, baca Ki. Nah, ini yang jawab dulu ya. Ya, langsung maki berdiri kalau dapat ke anunya. Tunjuk. Satu orang. Ya. Jika temanmu rajin sholat, tetapi dia masih suka mencuri pensil teman dan berbohong kepada guru, itu menunjukkan bahwa sholatnya belum berhasil menjadi rem. Jadi rem. Atau pencegah perbuatan buruk. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pilih salah satunya. Tunjuk ya. Iya. Semuanya harus dapat. Ya, tepuk tangan. Nah, ini lagi ya. Diskusi dulu. Ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Ankabut 45, bilang salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa arti dari pernyataan ini yang paling tepat bagi kehidupanmu sehari-hari? Ya, ayo. Semangati. Ayo. Menyerah? Oh, ya, naik. Naik makin cepat. Ya, semangati.
Hah? Iya, setelah melakukan perenungan. Iya. Iya, iya. Iya. Pengaruhi. Ya. Tadi tahu Nabi bilang Kibi, jadi harus percaya ya. Jangan terpengaruh godaan. Di sini lagi. Ya, pengaruhi di situ. Apa jawabannya? Ah, 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 ya. Ya, jadi jawabannya itu C ya. Kenapa C? Kenapa C? Jadi dalam ajaran Islam, dosa-dosa besar yang sangat kotor dan merusak moral, terutama yang berhubungan dengan kehormatan dan berhubungan dengan seksual, itu istilahnya apa? Ada kan mungkar, ada fahsya. Kalau fahsya itu, dia itu dosa besar, ya, dalam tanda kurung kotor. Makanya kalau pilih mungkar salah, perbuatan burton dia tidak sampai, dia di bawah level, di atas level dari mungkar, makanya fahsya. Lanjut, kita cukupkan 10 nomor saja. Ini. Nah, ini lagi. Tai mungkarona. Mungkar adalah kategori perbuatan terlarang yang luas dalam Islam. Contoh perbuatan di bawah ini yang paling tepat dikategorikan sebagai mungkar, tapi bukan fahsya secara spesifik. Harus kejar satu sama tadi toh. Apa? Ya, semangati. Apa jawabannya? Cepat, Ki. Ya. Ini ya. Perhatikan baik-baik. Yang dicari adalah ya perbuatan mungkar. Ini 3. Ini dosa besar, ini yang 3. Kalau ini di bawahnya sedikit menyebarkan gosip. Itu jawabannya. Masih berkaitan. Ini. Perhatikan daftar perbuatan berikut. Berjudi, mencuri, berzina, memukul orang tanpa alasan. Manakah perbuatan yang secara khusus dan utama masuk kategori fahsya? Semangat. Belum ada jawab benar kita. Ya. Iya. Kesempatan terakhir. Karena mengingat waktu ya. Kesempatan terakhir. Semangat. Kita coba. Ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi
Nah, nah ini ya. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 45. Kita bisa baca, toh? Ya, bisa jadi baca? Bisa dong. Nah, ini bacaan bagusnya. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ya. Sebelum kita kerja ini juga kita ice breaking. Ice breakingnya begini. Jadi sebentar kita berdua. Langsung begini, ke sini dulu 2 orang kasih contoh. Sini. Atau ya. Jadi main tangkap. Begini tangan tak. Begini tangan tak begini. Ya. Kalau saya bilang subuh tangkap. Ya. Kalau subuh tangkap, kalau duhur begini, duhur kan 4 rakaat, duhur, asar, isya begini. Kalau maghrib agak maju sedikit karena lebih pendek ya. Kalau subuh tangkap. Nah, ini yang begini tangannya, dia kalau subuh harus cepat. Iya, ambil tangannya supaya tidak tertangkap. Mengerti Maki? Bisa? Bisa. Nah ini apa namanya supaya kita bisa fokus ya. Ya bikin Maki pasangan yang perempuan juga sama perempuan. Situ Ki. Kembali Maki ke tempat tak? Iya. Nah, ke sini ke kita. Iya, kita ke situ. Berdiri Maki supaya kita mulai. Ini yang ditangkap ya. Kita dulu yang ditangkap, baru terbalik ke sebentar. Kita yang menangkap. Baku atur Maki siapa yang menangkap? Saya menangkap. Iya, kita menangkap ya. Bergantian sebentar. Oke, kita mulai. Sini ke kita. Di sini Maki kita berdua. Di atas Ki. Nah, sini Maki. Iya, di sini Ki kita. Iya. Siapa yang menangkap? Iya, kita yang menangkap toh. Oke, posisikan tangannya. Iya. Di situ kita berpasang Ki. Iya, pasang. Berpasang. Kalau subuh tangkap ya. Oke, kita ini yang perempuan. Iya, bikin Maki pasangan cepat. Ya. Oke, kita mulai. Duhur. Ya. Maghrib. Ya. Asar. Ya, belum. Oke, kita ulangi. Duhur. Maghrib. Subuh. Ditangkap. Harus fokus ya. Kita ulangi. Ya. Maghrib. Asar. Subuh. Ya, gantian lagi, gantian. Oke.
Maghrib. Isya. Duhur. Subuh. Oke ya, begitu. Terima kasih untuk kita semua, tepuk tangan. Nah, mari kita tonton bersama sebelum kita kerjakan tagihan produknya. Salat 5 waktu. Ibu, Dodo berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Du. Iya. Ayo dok, sebentar lagi kan yang masuk sudah bergaring. Loh, kenapa kamu ngambil batu? Apa salahnya gitu sampai kelempar batu? Kenapa dong? Karena dia anjing. Jadi dia lempar pakai batu. Bukan jadi itu. Tadi Budi juga udah tendang sampai retak. Dan anak ayam udah sebelumnya di dalam mainan. Mati kan? Kamu tidak pernah sholat ya dong? Terus sholat? Kalau kamu sholat, kenapa kamu jawab dengan binatang? Memang apa hubungannya sholat dengan binatang? Begitu tidak mengerti. Ayo apa? Kata ayahku, kalau orang sholat tidak akan pernah bertindak kejam. Hah? Oh, udah sholat. Ayo. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya, kalau orang sholat tidak akan berbuat keji. Jadi kalau sering jahat ke binatang, pasti sholatnya itu belum benar. Tuh, dengar kan? Makanya aku bilang jangan jahat dengan binatang. Bu Guru, menerangkan tentang sholat ya, Bu? Iya, aku juga ingin tahu. Begini, sholat menurut bahasa adalah doa. Sebelum sholat, kita harus bersuci terlebih dahulu atau berwudu. Kita berniat sholat dan berdiri menghadap kiblat, yaitu Ka'bah di Mekah. Takbiratul ihram membaca Allahu Akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar rukuk. Sami'allahu liman hamidah iktidal. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar duduk tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian salawat kepada Nabi dan yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat wajib terdiri dari 5 waktu. Coba sekarang sebutkan apa saja waktu salat dan jumlah rakaatnya. Salat subuh 2 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat. Salat asyar 4 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat. Salat isya 4 rakaat. Ya, bagus. Jawaban kalian 100 semua. Dengan salat, kita akan selalu mengingat Allah yang menciptakan alam semesta. Melakukan sholat pada waktunya mengajarkan kita disiplin untuk melakukan hal lain pada waktunya juga.
Disiplin waktu bermain, disiplin waktu belajar di rumah, disiplin waktu tidur, disiplin dalam segala hal. Nah, begitulah anak-anak mengertikan. Apa ada yang tidak mengerti? Ibu guru, kenapa ibu tahu kalau Dodo suka jahat sama binatang? Padahal Dodo kan tidak pernah bilang pada ibu guru. Loh, ibu tidak tahu kalau kamu sering jahat sama binatang. Malah baru tahu dari ibu sekarang ini. Kalau masih jahat sama binatang, berarti sholatmu belum benar. Baik Bu Guru, Dodo jadi bakal jadi binatang lagi. Oke ya, udah. Nah, tugas kita berikutnya bikin produk, bikin apa namanya, kata-kata indah tentang sholat. Ini contoh ya, contoh. Saya sholat karena saya muslim. Bisa kita bikin dengan kalimat yang lain, tapi kata sentralnya adalah tentang sholat. Iya, iya. Bikin make. Sudah? Sudah? Ya, angkat. Apa bacanya? Coba dibaca. Saya sholat karena saya suka sholat. Ini bacanya karena cinta Allah. Kita apa? Saya sholat karena saya cinta Allah, sama. Saya sholat karena sholat itu indah. Kita ya, saya sholat karena menyembah Allah. Kita belum sudah. Saya sholat 5 waktu. Saya sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini untuk pertemuan berikutnya saya akan periksa ini ya. Tugasnya adalah itu di buku catatan tak dibagi 2 ya. Jadi sholat, kemudian di sebelahnya lalai. Dampak positif kalau orang rajin sembahyang, perilaku positif apa yang muncul, dan kalau dia lalai dari sholatnya, dampak buruknya apa? Saya kira kita sudah dapat banyak referensi sebelumnya. Nah, itu tugasnya nanti akan jadi tagihan. Ya, jadi tagihan ya. Jadi saya anggap sudah dipahami tugasnya. Nah, terakhir saya mau tes lagi. Sebelum kita, nah ini juga ada LKPD yang saya bagi. Mohon diberikan tanggapan untuk pertanyaan 2.
Pertanyaan 2 itu ini, infografisnya mengatakan rajin sholat tapi terus maksiat. Pertanyaannya, bagaimana itu sembayangnya kalau rajin sembayang tapi terus maksiat? Nah, ini yang harus kita jawab. Sambil dijawab, kita penguatan lagi di sini. Mana? Wih, that Jewish. Sambil dites ini Smart Pita. Perbuatan mengambil hak milik orang lain secara diam-diam. 7 kota ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba bedeng. Kita buktikan. Cocok ya? Nah. Naik bedeng. Ya, bisa. Iya. Nah. Saya meluka. Mencuri. Iya, tepuk tangannya. Kasih ya. Keluar, jangan disimpang. Lanjut. Nah, cocok metawa. Meninggalkan atau tidak melaksanakan sholat wajib termasuk bentuk mungkar terbesar kepada Allah. 1, 2, 3, 4. Ya, 5 kota. 5 kota. Apa kira-kira? Ya, saya yakin pusing ini kalau tidak dibantu. Siapa duluan? Coba bedeng. Coba. Kita. Ya. Lalai. Terima kasih, tepuk tangannya. Bisa juga dihapus begini. Oke. Lanjut. Perbuatan keji yang mendekati zina atau pergaulan bebas. Perbuatan keji mendekati zina. Mau dibantu? Oke. Ya, kata bantunya huruf bantunya adalah C. Apa kira-kira? Ya, pasti nggak dapat ini. Mencela, coba beden, coba. Coba. Mencela. Tidak mencela. Ya, coba. Mau dibantu? Apa? Pencuri. Bayu. Nah, coba. Bayo kating kana bayo-bayoan. Ya. Oke, tepuk tangannya. Satu lagi. Perbuatan yang melibatkan taruhan uang atau barang berharga. Iya, botol ya.
Cocok itu. Ya oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, di akhir pembelajaran kita ada namanya refleksi, ya. Refleksi. Ada namanya refleksi. Pertama, apa yang kita pelajari ini hari? Apa? Agama. Iya, apanya? Tentang apa? Tentang keji dan mungkar ya. Ini lupa saya tampilkan ini. Bagaimana perasaan tak? Senang ya? Senang. Iya. Kalau senangnya dari angka 1 sampai 5 ada di angka berapa? Hah? Lima ya? Oke, senang sekali. Baik. Jadi sebagai penutup, jadi ada itu, selamat datang Pak ya. Ada, jadi sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Langsung case, kalau kita sembahyang berarti kita tidak ngapa-ngapain ya. Kita itu sedang terhubung kepada Allah, berarti kita sedang melakukan perbuatan baik dan tidak melakukan perbuatan lain. Ya, itu anunya, logikanya. Ada juga orang mengatakan begini, Pak, saya biar tidak sembahyang bagus jenuku, tidak jelek jenuku. Ada yang bilang begitu tak? Jadi di saat dia mengatakan begitu, dia sudah melakukan perbuatan keji dan mungkar. Karena di saat yang sama dia sudah mengingkari perintah sholat begitu. Jadi jangan bilang biar tidak sembahyang bagus jadi itu tidak bisa begitu ya. Jadi mari kita jaga sholat kita dimanapun kita berada. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah.